Hai, selamat datang di channel Monyet Angkasa. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Real Steel yang rilis pada tahun 2011. Film ini disutradarai oleh Shawn Levy, diperankan oleh Hugh Jackman sebagai Charlie, Dakota Joy sebagai Max, Evangeline Lilly sebagai Belly, dan masih ada beberapa aktor dan aktris terkenal lainnya. Film ini menceritakan tentang seseorang anak dan ayahnya bersama dengan sebuah robot petarung yang ditemukan di tempat pembuangan. Nantinya, mereka akan memperebutkan gelar juara dunia robot boxing. Bagaimanakah alur cerita dari film ini? Sebelum kita mulai, marilah dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, komen, like, dan jangan lupa share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Film diawali dengan seorang lelaki bernama Charlie sedang melakukan perjalanan, di mana dia sedang menuju ke tempat temannya untuk mencari uang dari pertarungan robot yang ia miliki melawan seekor banteng, yang mana awalnya semua berjalan lancar. Namun, beberapa waktu kemudian, Charlie kehilangan fokusnya, sehingga banteng berhasil menghancurkan robotnya. Dikarenakan robotnya kalah, Charlie melarikan diri karena tidak mampu membayar taruhan yang sudah ia buat bersama dengan temannya. Saat ingin pergi, ia ditemui oleh dua orang lelaki yang memberitahu bahwa mantan pacarnya meninggal dan ia diminta untuk datang ke persidangan untuk mengklaim hak asuh anaknya yang bernama Max. Max's girlfriend. I haven't seen her like She died. You recall Max, Kenton? Is he dead too? No, he's fine. That's why we're here. Saat di persidangan, ia bertemu dengan kakak dari mantan pacarnya yang bernama Debra bersama dengan suaminya yang bernama Marvin. Di situ, Marvin bertemu dengan Charlie secara diam-diam untuk meminta agar Charlie menyerahkan hak asuhnya kepada mereka. Lalu, Charlie menyetujuinya. Dengan syarat, Marvin memberinya uang sebesar $100.000. Marvin pun setuju dengan itu, dan ia memberi Charlie uang sebesar $50.000 terlebih dahulu. Lalu, uang yang didapatkan itu, Charlie gunakan membeli robot petarung baru bernama Noisy Boy. Namun, Marvin mengatakan bahwa ia dan Debra akan berlibur ke Italia, sehingga ia meminta agar Charlie mengasuh Max untuk beberapa saat sampai mereka kembali. I'm Charlie. Saat Noisy Boy tiba, Charlie dan Max langsung membawanya untuk melakukan pertarungan. Tanpa pikir panjang, karena terlalu percaya diri dengan Noisy Boy, Charlie langsung menantang juara dari tempat tersebut, yaitu Midas. Max sempat menolaknya, namun Charlie tidak mendengarnya dan langsung menyetujui melawan Midas. We'll take Midas! Namun, dalam pertarungan itu, Midas berhasil mengalahkan Noisy Boy, dan Charlie pun kehilangan robotnya kembali. Setelah kekalahan tersebut, Charlie dan Max pergi ke tempat pembuangan untuk mencari barang-barang yang masih bisa digunakan. Saat sedang mencari barang, secara tidak sengaja Max terjatuh ke sebuah lubang yang besar, namun ia berhasil selamat dikarenakan tersangkut di tangan sebuah robot yang bernama Atom. Atom merupakan robot latih generasi kedua, di mana robot-robot yang ada sekarang merupakan generasi di atasnya. Max pun membawanya dan memperbaikinya. Setelah diperbaiki, ternyata Atom merupakan robot yang bisa menirukan gerakan seseorang, di mana nantinya Atom akan bertarung dengan cara mengikuti gerakan yang dilakukan oleh Charlie.
Setelah itu, Charlie, Max, dan Atom pergi ke WRB untuk mencari apakah ada yang ingin bertarung melawan Atom. Dan di tempat itu, Max bertemu dengan Farah Lemkova dan Zeus, yaitu juara dari WRB. Keesokan harinya, mereka pergi ke tempat pertarungan robot untuk menantang robot yang ada di sana. Dan dari pertarungan itu, Atom berhasil mengalahkan lawannya. Adegan beralih, di mana Max dan Charlie bermalam di sebuah motel, di mana Max memasang alat pendengar milik Noisy Boy pada Atom, sehingga Atom bisa mendengarkan gerakan-gerakan yang diperintahkan. Di pagi hari, Max dan Atom berlatih sambil menari untuk melakukan pemanasan, dan Charlie pun melihatnya. Lalu, Max memberitahukan bahwa ia memasang alat pendengar pada Atom, dan Charlie pun terkesan. Smart, it could be genius. It could be the most incredible thing in the history of the entire... Lalu, Max meminta Charlie untuk mengajari Atom cara bertinju, tetapi Charlie menolaknya. Dan mereka akhirnya melakukan kesepakatan, di mana Max menari bersama Atom dan Charlie mengajari Atom cara bertinju. Keesokan harinya, di pagi hari, Charlie melatih Atom gerakan-gerakan dalam bertinju. Lalu, adegan beralih kembali di mana setiap pertarungan yang dilalui Atom diawali dengan tarian bersama Max, dan Atom selalu berhasil mengalahkan lawan-lawannya di pertarungannya. Sampai akhirnya, Atom mulai disorot di dunia tarung robot profesional, dan Atom pun mulai terkenal. Setelah beberapa pertarungan, akhirnya Atom diberi pertandingan resmi WRB, yaitu melawan Twin Cities. Saat sedang melakukan persiapan, Charlie pun merasa sedikit gugup. Beberapa saat kemudian, Charlie dan Max dipanggil oleh Farah Lemkova, di mana ia ingin membeli Atom dari Charlie dan Max sebesar $200.000. Charlie yang sangat menyukai uang ingin menyetujuinya, namun Max menolaknya. Lalu, Charlie merayu Max agar mau menjual Atom dengan berkata bahwa Atom adalah robot kecil yang lemah dan pasti akan kalah. Namun Max tetap menolaknya. Pertandingan akan dimulai, di mana sebelum pertandingan, Atom dan Max masuk ke ring dengan menari, dan hal tersebut membuat suasana di sekitar arena pertandingan semakin meriah. Pertandingan pun dimulai, dan Charlie meminta kepada Max untuk berdoa. Di awal pertandingan, Atom mengalami kesusahan melawan Twin Cities. Namun, setelah beberapa saat, Charlie berhasil menemukan kelemahan dari Twin Cities, dan Atom pun memanfaatkan hal itu dan mengembalikan keadaan, di mana serangan yang dilancarkan Atom berhasil membuat kegagalan sistem pada Twin Cities. Lalu, Atom melancarkan serangan terakhirnya dan menjatuhkan Twin Cities di ronde pertama dengan waktu 1 menit 47 detik. Saat pengumuman pemenang, Max merebut mic dari wasit pertandingan, dan ia pun menantang Zeus untuk melakukan pertandingan. Setelah itu, di tempat parkir, Charlie didatangi oleh orang yang pernah melakukan taruhan dengan Charlie. Namun, karena kalah bertaruh, Charlie pun kabur. Di situ, Ricky menagih utangnya. Namun, Charlie memukul Ricky dan mengajak Max untuk berlari. Namun, mereka berhasil ditangkap, dan Ricky memukul Charlie dan mengambil uang mereka. Keesokan harinya, tiba saat di mana Max harus kembali ke Debra dan Marvin karena mereka memiliki hak asuh yang sah kepada Max. Namun, Max memohon kepada Charlie agar mereka bisa tinggal bersama. Namun, Charlie tidak bisa melakukan apa-apa dan Max pun marah. Lalu, Marvin memberikan sisa uang dari perjanjiannya kepada Charlie. Namun Charlie yang sudah terlanjur menyayangi Max menolaknya.
Setelah kejadian itu, Charlie kembali ke rumahnya, di mana ia berbicara dengan Bailey, pacarnya saat ini. Dan Bailey pun meminta kepada Charlie untuk memperjuangkan apa yang diinginkan oleh Max. Beberapa saat kemudian, Charlie mendatangi rumah Debra. Di sana ia bertemu dengan Max dan Debra. Lalu Charlie meminta maaf kepada Max dan meminta izin kepada Debra untuk mengajak Max melakukan pertarungan kembali bersama Atom melawan Zeus. Debra pun mengizinkan mereka. Tiba di hari pertandingan Atom melawan Zeus, Max, Charlie, dan Atom yang tiba di sana memasuki arena pertandingan. Namun kali ini Max dan Atom tidak menari. Di luar arena, Finn sedang mengadakan taruhan dengan orang-orang yang ada di sana. Lalu Ricky datang dengan sombongnya dan mempertaruhkan uang sebesar 100.000 US dollar untuk Atom tidak dapat bertahan di ronde pertama. Lalu, kembali ke arena pertandingan. Kini, giliran Zeus yang memasuki arena pertandingan dengan gerakan layaknya sang juara. Pertandingan pun dimulai, namun di detik pertama, Atom berhasil dijatuhkan dengan satu pukulan dari Zeus. Atom pun bangkit, namun ia dijatuhkan kembali oleh Zeus, dan Atom kembali bangkit. Pada ronde ini, Atom menjadi bulan-bulanan dari Zeus, dan ia ditumbangkan untuk ketiga kalinya. Namun Max meneriakkan namanya, dan Atom bangkit kembali. Dan kali ini, Atom berhasil memberikan serangan balasan kepada Zeus, namun Zeus masih mendominasi ronde pertama, dan ronde pertama pun berakhir. Di tempat lain, Ricky yang kalah taruhan berniat untuk kabur, namun ia ditahan oleh Finn dan anak buahnya. Ronde 2 pun dimulai, di mana kali ini Atom berhasil memberikan perlawanan pada Zeus. Di ronde 3, Atom dijatuhkan kembali oleh Zeus, namun Atom berhasil bangkit. Lalu, ronde 4 dimulai, di mana alat pendengar suara Atom rusak dikarenakan pukulan dari Zeus, dan Atom pun tidak bisa mendengar perintah dari Charlie, sehingga ia menjadi bulan-bulanan dari Zeus. Saat istirahat, Max meminta kepada Charlie untuk melakukan gerakan tinju agar Atom bisa mengikutinya. Max yang memohon akhirnya disetujui oleh Charlie. Ronde 5 pun dimulai, di mana kali ini Atom sedikit berbeda. Ia berhasil memberikan serangan balasan kepada Zeus. Zeus yang mulai kehabisan energi terus melakukan serangan hingga akhirnya Charlie pun menemukan celah dari Zeus dan memulai serangan kepada Zeus. Zeus yang terus-terusan menerima serangan dari Atom akhirnya berhasil dijatuhkan oleh Atom. Namun, Zeus bangkit kembali. Tapi Atom terus memberikan serangan telak kepada Zeus. Saat Atom mendominasi pertandingan, Zeus diselamatkan oleh bel yang berbunyi. Dan pertandingan pun berakhir. Saat pengumuman hasil pertandingan, Zeus pun masih menjadi juara bertahan. Namun, Max dan Charlie tidak merasa sedih. Lalu, saat dimintai pendapat tentang sebutan People Champion kepada Atom, Max pun berkata, "Itu terdengar bagus bagiku." Max dan Charlie pun merasa bahagia. Dan film pun tamat. Kesimpulan dari film ini yaitu, jangan pernah meremehkan sesuatu yang terlihat lemah. Bisa saja, dia lebih kuat daripada penampilannya. Dan di film ini juga diperlihatkan bahwa hubungan darah antara ayah dan anak tidak bisa dibohongi, walaupun
Awalnya saling benci, namun akhirnya akan saling menyayangi satu sama lainnya. Sekian, terima kasih. Dadah.